Sangat diberkati sekali kesaksian dari hamba Tuhan Atioso, di mana kita diajari kita seperti Daud yang lebih rindu hadirat Tuhan daripada perkara dunia ini. Karena tujuan kita adalah Tuhan yang sudah memiliki segala sesuatunya. Kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Perkenanan Tuhan atas Daud itu buah pengejaran Daud akan hati Tuhan yang membuat hatinya Daud selaras dengan hati Tuhan. Kerinduan yang ada di hati Daud adalah kerinduan yang berasal dari hati Tuhan. Nah, Daud ngajarin satu hal yang beda banget. Dia gak takut kehilangan apapun kecuali hatinya Tuhan. Mazmur 23 dia bilang gini, "The Lord is my shepherd and I shall not want." Aku gak pengen apa-apa lagi. 4 pasal setelahnya, Mazmur 27 ayat yang keempat dia bilang begini, "Satu hal yang kurindukan, berdiam di hadirat Tuhan selamanya." Dari segala yang bisa dia punya, dia gak mau apapun selain Tuhan punya hadirat, ada di baitnya Tuhan. Jadi Daud bisa bilang, gue gak butuh apa-apa selain Tuhan. Kita kadang suka kebalik ya, aku butuh Tuhan supaya Tuhan berkatin aku, supaya Tuhan kasih aku gaji tambah, supaya Tuhan kasih aku kelegaan. Perkenanan Tuhan atas supaya Tuhan kasih aku kesenangan, padahal Tuhan panggil kita untuk nyenangin hatinya dia, bukan hati kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di situ aku tebelin, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Artinya kita nyerahin bukan cuma apa yang kita punya. Mau sampai kita punya pemikiran, agenda, kesenangan, semuanya tentang Kristus, bukan lagi tentang kita. Karena apa yang Kristus kerjakan itu juga semuanya tentang Bapa dan tentang kita anak-anaknya. Dia datang untuk tebus kita supaya kita bisa terkoneksi lagi sama Tuhan. Apakah berat kalau sekarang kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Supaya Tuhan kasih aku kesenangan. Bukan hanya hidup dengan kerinduan yang besar, namun hidup dengan kerinduan sebesar kerinduan Kristus. Pertanyaannya gini, tadi punya kesenangan, punya mimpi besar, emang gak boleh? Boleh banget. Boleh kok, mau mimpilah sebesar-besarnya. Tuhan itu, dia tuh apa ya, God of impossible gitu. Dia tuh gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi mimpi besar masalahnya buat Tuhan gak sebesar itu. Bukan hanya hidup dengan, jangan berhenti di mimpi besar. Tuhan mau kita punya mimpi sebesar mimpinya Tuhan. Big dreams is not enough for God. Big dreams are not enough for God. God-sized dreams, itu yang Tuhan rindukan. Mimpi sebesar mimpinya Tuhan. Berserah penuh ini bukan hanya sekedar rela untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ini kan yang kita sering, gue mau serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi ada juga kerelaan untuk diisi sepenuhnya dengan segalanya Tuhan. Kadang rasanya gak enak. Kadang kita pengen punya kesabaran, yang Tuhan kasih bukan kesabaran. Orang yang bikin kita belajar buat sabar. Tapi ya Tuhan punya cara yang kita gak bisa ngertiin. Jangan berhenti di mimpi besar. Tuhan mau kita punya mimpi sebesar mimpinya Tuhan.